wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gimana nih kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya adik-adik ya. Nah adik-adik tahu nggak alasan kami berdiri di depan ini? Enggak ya. Nanti kami akan memberikan materi atau sosialisasi mengenai nafza. Adik-adik mau nggak? Ya, Mau baik ya. Mau ya. Nah sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu ya. Dimulai dari saya sendiri. Saya sebagai moderator, nama saya Anissa Devia Islami, dan kakak dua ini itu sebagai pemateri atau yang memberikan materi kepada adik-adik. Perkenalkan kak dirinya. Perkenalkan adik-adik, nama kakak Nabawiyah sebagai penyaji. dan saya Yosi Ramadhani sebagai penyaji. Hai. Dan saya Seri sebagai observer. Hai Kak Seri. Hai. Dan kakak Emil ini sebagai fasilitator. Hai Kak. Nah baiklah adik-adik, kami sudah memperkenalkan dirinya. Berarti kita langsung saja mulai ya adik ya sosialisasinya. Ya. Mohon didengarkan, nanti ada pertanyaan dari kakak-kakak yang bisa menjawabnya akan diberikan hadiah. Oke kak. Nah, baik adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang apa itu nafza. Sebelumnya ada yang tahu apa itu nafza? Enggak. Ya, siapa namanya? Jessica lah. Ya, Desika. Apa itu nafza? Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aktif lain. Beri aplaus untuk Desika. Benar ya, nafza itu adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, kata lain yang sering digunakan yaitu narkoba. Itu sama seperti nafza. Selanjutnya, nah, apa sih faktor penyebab penyalahgunaan nafza? Yang pertama adalah faktor keluarga, di mana orang tua yang kurang komunikasi dengan anaknya seperti itu. Lalu orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak memperhatikan anaknya. Lalu keluarga yang memiliki sejarah dalam penggunaan narkoba. Selanjutnya faktor kepribadian, di mana kepribadian juga turut berperan dalam perilaku ini. Pada remaja biasanya penyalahgunaan nafza itu memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah, perkembangan emosi yang terhambat, lalu dengan ditandai dengan ketidakmampuan mengekspresikan emosinya. Yang ketiga faktor kelompok, di mana karena di sini kita harus pandai memilih teman ya, jangan sembarangan memilih teman gitu. Kita juga harus harus selektif dalam memilih teman, apakah teman itu baik atau tidak. Nah, di sini ada faktor kesempatan, di mana beberapa media massa mendapat informasi bahwa para penjual narkoba menjual barang dagangannya di sekolah-sekolah. Jadi kita harus lebih berhati-hati karena narkoba itu berada di dekat kita ya. Lalu ada faktor lingkungan, di mana lingkungan tempat kita tinggal itu tidak peduli dengan adanya narkoba, di mana dia tidak mau tahu gitu tentang narkoba, tidak mencegah narkoba itu mau masuk atau tidak di lingkungan kita. Selanjutnya tanda dan gejala ketergantungan obat. Yang pertama itu ada perubahan fisik seperti badan kurus, mata merah, cekung, dan terdapat bekas suntikan atau goresan di lengan dan kaki. Selanjutnya perubahan perilaku, di mana emosinya labil, lalu takut sinar dan air. Selanjutnya dia sering menyendiri, lalu sering berbohong dan sering mencuri, lalu menjual barang untuk membeli narkoba, pergi tanpa pamit dan berhalusinasi. Selanjutnya akan disampaikan ke Kak Yosi.
Baiklah adik-adik, kakak akan melanjutkan materinya. Nah, di sini ada yang tahu apa itu bahaya dari penggunaan nafza? Enggak. Baiklah, karena tidak ada yang tahu, di sini kakak akan menjelaskan. Jadi nafza itu sendiri dapat membahayakan hidup kita, apalagi kita sebagai pemakainya. Nah, apabila seorang pemakai nafza tersebut, dia juga akan menjadi beban bagi orang lain dan sekitarnya, terutama dari keluarganya. Nah, bagaimana sih cara kita mencegah supaya kita tidak memakai nafza? Yang pertama itu dari diri kita sendiri. Kita jangan pernah untuk mencoba menggunakan nafza atau menyentuh nafza. Yang kedua itu jadilah diri kita sendiri. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang positif, misalnya hal-hal yang adik-adik minati. Nah, selanjutnya itu bisa mencari tahu apa sih nafza itu, harus tahu informasi yang benar tentang si nafza. Nah, yang selanjutnya itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, bagaimana peran orang tua dalam cara pencegahan nafza? Yang pertama itu menciptakan keluarga yang harmonis. Selanjutnya menanamkan rasa tanggung jawab dan percaya diri, dan menciptakan komunikasi serta terbuka dan harmonis. Nah, bagaimana peran masyarakat dalam melakukan pencegahan nafza? Ini bisa melalui gerakan kampanye anti nafza dan bekerjasama dengan orang-orang yang berpengaruh. Sedangkan peran pemerintah yaitu dia mengeluarkan undang-undang tentang narkotika dan psikotropika. Dan mereka juga membuatkan pembentukan tempat rehabilitasi. Nah, di sini sedekat apapun hubungan pertemanan kita harus selalu berani menolak ajakan yang misalnya mereka ngajak nongkrong, tetapi nongkrongnya itu sambil menghisap ganja sampai malam. Nah, itu kan tidak baik. Terus yang merugikan dan melanggar aturan, misalnya permintaan atau menjualkan obat nafza. Dan yang terakhir, menakutkan atau mencurigakan, misalnya menemui bandar nafza. Nah, adik-adik, sekian materi dari kami. Kakak kembalikan dulu ke moderator. Nah, baiklah adik-adik, materi yang sudah diberikan oleh Kak Yosi dan Kak Naba sudah selesai. Nah, untuk biar lebih semangat lagi, mana suaranya adik-adik? Bagus sekali. Nah, sekarang waktunya tanya jawab dari adik-adik semuanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, namanya siapa, Dek? Namanya Kartika. Kartika, baiklah. Kartika ingin bertanya apa? Tadi kan di sana di kakak itu kan kakak yang cantik itu dijelasin narkotika tuh bisa membahayakan diri kita sendiri. Nah, itu bisa nggak sampai kita meninggal gitu kalau konsumsi narkotika? Baiklah, pertanyaannya dikit dulu ya. Kakak-kakak sudah catat pertanyaannya? Sudah ingat ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Gak ada ya. Yaudah, langsung aja ya dijawab pertanyaan dari Kartika oleh Kak Yosi. Silakan Kak Yosi dijawab. Baiklah, di sini tadi siapa namanya? Kartika Putri. Apa tadi pertanyaannya, Kak? Mengkonsumsi narkoba bisa nggak sampai meninggal? Baiklah, mengkonsumsi narkoba bisa nggak sampai meninggal? Itu bisa. Jawabannya bisa, karena kita mengkonsumsi narkoba itu bisa membuat kita menjadi kecanduan. Misalnya kita nggak punya duit, tapi kita karena udah candu pakai narkoba, jadi kita kayak mencuri, jual barang, terus kita beli gitu kan. Nah, terus kita pakai, terus kita pakai, terus kita pakai terus. Akibatnya kalau misalnya duit kita nggak ada lagi, terus kita nggak pakai narkoba, itu tuh bisa membuat kita stres dan membuat kita jadi bunuh diri seperti itu. Mungkin Kakak Naba mau menambahkan? Enggak. Kasih hadiahnya, Kak. Baik, karena sudah menanyakan kakak kasih hadiah dulu ya, pena. Dari terus kepada adik-adiknya. Nah, selanjutnya dari kakak-kakak ada yang ingin bertanya ke adiknya? Iya, Kak. Nah, tadi kan nggak ada yang ingin bertanya lagi Saya kan? mau nanya kak. Ya, silakan. Namanya Nama siapa? saya nanti kak. Nanti, baiklah
nanti dipersilakan untuk bertanya. Ya udah nanti aja jawab. Oke Kak, tadi kan kakak bilang narkoba bisa buat candu. Nah kalau kita udah nyoba narkoba, bisa nggak kita ngilangin candu kita? Nah, terima kasih untuk pertanyaannya, Dek Nanti. Baiklah, dijawab oleh Kak siapa nih? Kak Naba. Silakan Kak Naba dijawab pertanyaan dari Adek Nanti. Tadi apa pertanyaannya? Bisa nggak candunya tuh hilang? Candu bisa hilang kalau niat dalam diri buat berhenti, terus kita jauhi Rehabilitasi kan tadi ada yang gerakan pemerintah untuk melakukan rehabilitasi terhadap pasien yang udah kecanduan nafza. Nah di situ nanti mereka direhabilitasi supaya mereka menjadi orang yang lebih baik lagi, melakukan hobi-hobi atau hal-hal yang mereka sukai. Jadi mereka bisa lupa gitu kalau mereka pernah menggunakan nafza seperti itu. Mungkin Kak Nabila silahkan tambahkan. Dah? Kasih hadiahnya Kak. Ini ya hadiahnya. Nah, beri aplaus dulu untuk Adek Nanti. Selain Adek Kartika dan Adek Nanti, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Kak. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kakak-kakak di sini akan bertanya ya, yang bisa menjawab akan dapat hadiah sama seperti yang bertanya tadi. Nah, di sini kakak ingin bertanya, kan tadi kakak sudah menjelaskan itu bagaimana cara kita mencegah supaya kita tidak terkena nafza. Nah, di sini mungkin adik-adik apakah masih ada yang ingat dengan materi yang kami sampaikan tentang bagaimana cara kita mencegah supaya kita tidak menggunakan nafza? Yang bisa angkat tangannya, nanti dapat hadiah. Ayo siapa yang bisa? Ayo, ada yang bisa jawab Ya. ya? Adek ini yang jilbab coklat. Ya, Siapa namanya? Gustina Kak. Baiklah Gustina. Silahkan jawab pertanyaannya ya. Tadi dijelasin cara pencegahan biar kita nggak melakukan tindakan itu. Pertama, kita diri sendiri itu jangan pernah berpikiran untuk mencoba. Iya. Terus yang kedua tuh kita harus dari diri sendiri. Terus kalau misalnya kita nggak ada kerjaan gitu kan, daripada kita memiliki pikiran yang negatif seperti itu, kita lebih baik kita melakukan kegiatan yang positif. Misalnya kita ikut organisasi dengan OSIS atau yang lainnya. Terus juga kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah iya benar Kak, ini jawabannya kakak moderator. benar ya. Ini hadiahnya. Beri aplaus untuk Adek. Iya. Nah, selanjutnya ada leaflet. Iya. Untuk adik-adik baca juga ilmu ya. Dipahami ya, jangan sampai adik-adik terjerumus dengan penggunaan nafza. Nah, adik-adik mungkin sekian dulu ya materi atau sosialisasi yang kami lakukan untuk adik-adik semuanya. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan. Kakak-kakak di sini pamit undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dulu ya. Baik, dari hasil observer yang saya lihat tadi, kegiatan penyuluhannya berjalan dengan lancar sesuai jadwal. Terus di sini untuk siswa-siswinya telah aktif dalam mendengarkan materi yang disampaikan oleh perawat.